Halo guys, selamat di channel Uwi Mekun. Hari ini gue akan pesan anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2025 adalah Danjo no Yanjo atau Danjoru. Ini kemarin bisa bilang episode yang ya menarik. Jadi intinya kita dilihatin bagaimana hubungan ya kan teman masa kecil yang dimana si MC ini bernama Yu. Dia ini apa ya, senang banget ngumpulin bunga lah gitu kan, dan si heroin gitu kan yang secara emang ngedukung banget lah gitu kan si MC yang emang pengen banget bikin sebuah pengen banget menciptakan sebuah rasa sayangnya terhadap bunga gitu kan. Jadi akhirnya dia kepikiran untuk membuat bisnis lah gitu kan, yaitu semacam semacam kayak semacam apa sih namanya tuh, kayak manik-manik lah, seperti kayak manik-manik gitu kan, yang dimana kebetulan MC ini emang jago gitu kan, atau si Yumi jago gitu kan bikin itu. Nah makanya di sini melihat hal seperti ini gitu kan, ini pasti bisa dibilang heroin benar-benar ingin mempertahankan hubungan ini, karena emang termasuk hubungan yang emang awet gitu kan, dan saling saling mengerti lah gitu kan, karena tahu kalau MC ini punya kebiasaan gitu kan untuk mengoleksi bunga. Nah makanya di sini kan kebetulan ada heroin lain gitu kan, yang dimana dia nunjukin juga rasa pedulinya juga ke MC, dan kita lihat apakah ini akan jadi sebuah kayak semacam rival lah gitu kan antara Enomoto dengan Himari, yang dimana Himari diuntungkan dengan berteman masa kecil dengan MC, sedangkan Enomoto adalah orang baru. Jadi makanya kita lihat. Jadi udah tidak menunggu lagi ke episode terbaru atau episode 2 dari Danjoru. Oke, langsung ke episode baru dari Danjoru. Let's go. Wih. Pasti kalau punya adik laki-laki pasti kakaknya perempuan kalau di anime itu. Stimus yang bagus. Hmm. Teman ilusi yang stagnan. Taman ilusi yang stagnan. Filosofis banget anjir. Janjimu padaku. Hmm. Jadi punya janji juga ya. Menikahi. Umur. Oh. Ada ya? Berarti emang udah sejauh itu berarti ya? Oh, buset. Oke ya. Sendu banget tariannya. Ini apa, Himari sama si Rion ya kan? Gua nggak tahu kalau ternyata emang MC udah ditakdirkan gitu kan untuk nikah sama si Imari, dan udah ditawarin untuk dapetin untuk nerusin minimarketnya gitu. Itu siapa tadi tuh?
Vibes-nya tuh kayak Jaku Cara ya, kalau lihat ininya. Iya, itu Jaku Cara banget nih openingnya. Kayak Aoi sama si itu, Mimimi ya kan. Itu persis banget vibes-nya. Iya. Hmm, gampangan banget. Sangat buruk. Hmm, langsung nempel dong. Hmm, iya. Hmm, lagi-lagi nocin di kayak karena nggak ada, karena contohnya emang dia. Mm-mm. Yakin. Ntar giliran doi bener nama Enochi ntar lu nyesel. Mm-mm. Cot, ini bukan mainan. No. Ya udah sih. Mau juga anime anime begini diceritanya. Aduh, kagak ini, kagak ini.
Kamu Indora di sini. Entah. Wah bener. Agak paling paling di intrup sama Enomoto, yakin gue. Paling di intrup enggak, di intrup Enomoto yakin gue. Wish. Atau enggak jadi, atau cuma lewat kan. Mau kemana tuh? Oh mau ini, ke mana kah? Ke taman kah? Atau ke tempat ini? Hmm, gila. Bokapnya ini banget anjir. Bokapnya OKB banget nih kayaknya. Adik ipar. Oh bukan, oh bukan bapak ding. Abangnya anjir. Lucu tapi. Kayak bapaknya sih, kayak bisa ke bapaknya juga. Kakaknya juga dalam 10 tahun. Kayak legenda. Itu tuh. Lihat anime. Buset. Gak amat trivia. Biru amat ya kan. Kelihatannya kayak lebih ini ya. Kayak kelihatannya kayak lebih, kelihatan lebih gal gitu ya. Iya. Mm-mm. No, diajak dong. Aduh, dia cantik banget. Aduh. Cantik banget coy. Mau debat, mau debat yang foto anjir. Ini 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 energinya nih sama kayak Aoi nih. Gak bohong. Gue makin kesini makin ngeliat kayak Aoi ini si Imar ini. Dia tuh sama sama ini.
Baru makanya gue baru inget gue nih, siapa yang karakternya mirip sama dia ya? Ya Aoi dari Jakucara sama. Hmm, nggak sejauh itu aturannya. Ngaturnya. Mm-mm. Enomoto nurut aja ya kan. Buset. Cute banget anjir. Aduh. Udah jadi model ini. Hmm. Kim ngomongin. Buset, buset, buset. Kan ngeri banget jokesnya. Hmm, hmm. Kan buat chemistry. Enggak, gue Enomoto gue ada fix, fix. Ini kelihatan sih ini. Ini kelihatan sih nih. Mau menang atau kalah, gue Enomoto sih. Tuh. Kan. Ya kan. Tapi apa iya lu bakal tahan dengan hal ini? Hmm. Hmm.
Udah cakep ya kan, besar ya kan. Maksudnya ininya jaketnya jaketnya kebesaran. Tahu banget, tahu tahu banget kalau soal bunga mah. Oh, oke. Oke, this good question. Yeah, good question. Oke. Hmm, oke. Hmm, what? Lah dia ini. Lah gimana? Lah gimana ini? Dah ketemu di ya, takdir anjir. Takdir. Takdir dan lu nggak tahu kalau itu Wenomoto. Ah, aduh. Wah, nge-shift gue nih, bener. Makin nge-shift gue. Ah, teman masa kecil juga. Ah, kan. Dia bakal ngomong nggak kalau itu aku, ya kan? Dia ngomong nggak kalau itu Enomoto gitu. Jangan. Waduh. Tezuki. Ah, aduh. Cinta yang baru. Ya gue ngasih, gue ngasih, gue ngasih. I don't care, pokoknya gue ngasih, ngasih gue. Nyaman dia. Pulang dia anjir. Lah, kenapa dibanting? Hmm, jatuh nyerah. Hmm, ya iyalah, kan gue bilang munafik. Makanya gue bilang jadi inget ini, inget ini AOI tapi versi AOI tapi versi apa ya, versi yang light lah gitu kan, nggak sampai yang nggak sepeka AOI, nggak sepeka AOI lah gitu kan, nggak. Kalau AOI itu udah kebangetan sih, ya kan. Kalau Himharit nih masih bisa tamatin ini. Wah enak lagu ini gini, enak nih lagu ini. Iya enakin lagu.
Gini ya, kenapa nggak gini? Begini. Oke, bunga tulip dan ekspresi jatuh cinta. Oke, itulah episode 2 dari Danjoru. Jadi bisa bilang ini episode yang akhirnya kita kelihatan nih benang merahnya nih. Jadi ada alasan ternyata si Himari ini ngesipin atau ngecomblangin si Enomoto dengan si Yu. Jadi bukan karena emang Yu ini tertarik dengan Enomoto, dan juga bukan karena Enomoto tertarik dengan Yu, enggak. Justru dia bukan termakan sih maksudnya. Jadi dia tuh sempat kepikiran omongannya Enomoto kalau sebenarnya Enomoto tuh ini apa namanya, tahu kalau orang yang selama ini ia cari itu adalah Yu sendiri gitu loh. Dan ternyata Yu membenarkan gitu loh ketika ditanya gitu kan sama Enomoto, lu tuh suka bunga tuh kenapa gitu kan. Dan akhirnya dia jawab gitu kan, karena ketika masa kecil, ketika pas SD dia suka dengan bunga, dan pada saat itu ketemu dengan Enomoto gitu. Dan akhirnya Enomoto seneng karena orang itu adalah Yu gitu. Jadi makanya di situ akhirnya mereka saling sadar dengan situasi ini, dan akhirnya mereka tukeran kontak gitu. Dan apakah situasinya si Himari ini bakal melihat apakah ini akan menjadi sebuah keputusan yang baik untuk dia, atau justru malah blunder gitu. Nah makanya menurut gua ini tidak semudah itu. Jadi artinya gue yakin banget pasti si Himari bakal lebih jujur dengan perasaannya, dan Himari pasti bakal mencoba untuk untuk jujur dengan perasaannya kalau sebenarnya lu tuh butuh Yu juga gitu loh. Lu tuh emang beneran suka sama Yu gitu loh. Tapi karena dia belum sadar dengan akan perasaannya, jadi anggapannya lu nggak enak sama Enomoto, karena Enomoto anggapannya ya ngelihat atau ketika ngomong kemarin gitu kan, jadi kepikiran terus gitu kan kalau emang pada saat itu Enomoto emang nyari orang yang dicari gitu kan. Dan kebetulan emang itu adalah Yu yang kebetulan sahabatnya Himari sendiri gitu. Jadi artinya ini saling berhubungan nih ya kan. Jadi artinya emang mereka berdua ini emang teman masa kecil, plus Enomoto dengan si Yu dengan Himari ini sama-sama Osana Jimi kayak gitu. Jadi ya menurut gue nih lawan yang cukup fair ya. Jadi anggapannya ketemu dengan masa kecil dengan ketemu dengan teman masa kecil juga. Jadi ya udah tinggal nunggu nih kira-kira anginnya Yu nih bakal kemana gitu. Karena menurut gue dengan situasi yang seperti ini, ketika dijelasin tadi semuanya, ternyata si Yu juga dijodohin sama si Mari. Tadi kalau gue lihat di percakapannya tadi, atau bisa bilang percakapannya keluarganya tadi dari kakaknya namanya Sakura ya. Terus tadi si kakaknya si Mari itu tunjukin bagaimana ternyata mereka tuh udah dijodohin, mereka udah di setting untuk dijodohkan. Makanya kan ketika tadi dibilang kalau 36 tahun lu nggak punya toko, maka lu akan mewarisi toko tersebut. Jadi toko yang dimaksud bukan toko aksesoris, jadi toko tersebut adalah toko yang dipunya sama keluarga dari Yu gitu, atau punya si Natsume gitu kan. Jadi artinya dia akan lepas dari lepas dari aksesoris bunga gitu loh. Jadi artinya udah disetting, udah diwarisin kalau itu toko bakal punya si Yu gitu kan. Sementara si kakak Sakura juga bilang kalau Yu tuh emang Himari itu adalah calon lu nanti gitu loh. Jadi ya udah, karena situasi seperti ini bisa dibilang bakal cukup kusut gitu kan untuk melihat situasinya. Karena ya sekali lagi Yu kan pada akhirnya kan harus memilih kan. Yu akhirnya harus mencari anginnya bakal kemana. Tadi ketika si Himari coba ngetes ke Yu gitu kan, coba kita kisu mau nggak gitu kan. Dan ternyata si Yu malah mempermainkan hatinya si Himari gitu. Himari malah mempermainkan hati Yu karena anggapannya Yu tuh beneran serius loh pengen ngekisu si Himari, padahal Himari cuma bercanda gitu. Padahal dalam hatinya emang sebenarnya dia pengen sebenarnya gitu, tapi ya karena emang belum bisa jujur dengan perasaannya, jadi anggapannya ya dia ngomongnya bercanda kayak gitu. Jadi gue simpulin di sini adalah Yu
sebenarnya belum tahu bakal lebih condong kemana, tapi kedekatannya dengan Himari bisa dibilang sangat kental, sangat deket banget gitu kan. Jadi kemungkinan untuk Enomoto win ini agak sulit juga, karena ya sekali lagi Enomoto akhirnya ketemu dengan Osana Jiminya ketika masih kecil, yaitu si Yu. Sedangkan situasinya juga Yu juga emang sahabatan sama si Himari gitu. Jadi ini udah bener-bener sulit nih. Jadi sama-sama diuntungkan gitu, sama-sama dihadapkan dengan situasi yang sama gitu kan, sama-sama dapat kedekatannya dengan si Yu. Ya udah tinggal lihat bagaimana nih anime memasak kayak gitu. Jadi ya gue akhirnya ngerti gitu loh kenapa akhirnya tadi si Himari sampai maksa banget untuk bisa ngejodohin, atau bukan ngejodohin sih, maksudnya ngecomblangin si Enomoto dengan Yu, karena maksudnya ini kayak gitu. Jadi ya kita tunggu nanti seperti apa kelanjutannya. Apakah nanti Enomoto bakal jadian sama si Yu sebelum gini. Mungkin case-nya bisa begini sih kalau menurut gue ya. Menurut gue, apakah dalam satu anime ini kita akan bertemu dengan 2 kali hubungan, ngerti nggak lo? Jadi gini, jadi case-nya ini ada 2 nih. Ini case-nya ada 2. Jadi gue akan melihat ini anime akan seperti ini atau akan seperti itu. Jadi case yang pertama adalah kita akan melihat adanya 2 hubungan. Jadi artinya gini, mungkin bisa jadi Yu akan pacaran dengan Enomoto, ada momennya. Jadi Yu akan pacaran dengan Enomoto, tapi ketika pada saat yang bersamaan sebenarnya Himari tuh emang ada rasa juga ke Yu, tapi telat gitu. Jadi artinya dia udah keburu jadian sama si Enomoto, dan akhirnya ketika Yu ini pelin-pelan atau bisa dibilang ngeliat keseriusannya Himari yang kenceng juga gitu kan, akhirnya dia putusin Enomoto. Jadi artinya disitulah ada 2 hubungan, dan akhirnya Yu akan bahagia dengan Yu akan bahagia dengan si Himari, yang artinya anime ini bakal memperlihatkan sebuah 2 hubungan pertama dengan Enomoto dan jadian pacar gitu kan. Yang kedua hubungannya sama Himari jadi atau pacaran ketika akhirnya dia sadar dengan perasaannya. Jadi harus dikasih sebuah sebuah ujian dulu lah ke Himari agar Himari bisa lebih jujur dengan perasaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ini case-nya seperti anime-anime romcom pada yang umumnya atau pada yang lainnya lah gitu, sama seperti romcom lainnya gitu kan. Jadi kita dikasih cuman sebuah hubungan gitu kan, dengan drama nantinya si Yu nantinya bakal berhadapan dengan 2 situasi yang berat ini antara Himari dengan si Enomoto. Bisa jadi di antara keduanya. Jadi artinya gini, bisa jadi Himari nanti bakal jujur dengan perasaannya, tapi akhirnya Yu pilih yang lain gitu, ngerti nggak lo? Yu akhirnya pilih yang lain, artinya pilih dengan Enomoto, dan akhirnya Yu bakal nolak Himari, yang artinya dia akan condong ke Enomoto. Atau sebaliknya, Himari akan menjadi orang yang nanti bakal dipilih sama Yu, hingga akhirnya Enomoto bakal ditolak gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan dia akan pilih salah satu tapi yang lain dianggurin gitu. Jadi anggapannya pasti ada dramanya dulu, entah itu nanti antara Enomoto yang ditolak atau Yu yang ditolak. Jadi intinya akan dilihatin satu hubungan aja gitu, sebelum akhirnya nanti Yu bakal memilih salah satu, dan akhirnya disitulah Yu akan mendapatkan cinta sejati gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih, apakah nanti akan dihadapkan dengan 2 hubungan atau dihadapkan dengan 1 hubungan saja gitu. Jadi kita lihat nih seperti apa. Tapi kalau situasi seperti ini, gue pengennya jujur, gue pengennya harus dilihatin 2 hubungan. Kenapa? Karena emang dua-duanya diuntungkan gitu. Beda cerita kalau misalkan lu bertemu dengan beberapa anime seperti seperti yang musim kemarin tuh, bukan musim kemarin, yang musim kemarin tuh ya kayak contoh lah kayak Blue Box lah gitu kan, atau mungkin kayak Blue Box lah, contohnya kayak Blue Box deh. Jadi bisa dibilang kan Hina kan sama si Taiki kan emang udah deket lama gitu kan, dan akhirnya ketika melihat ada kemungkinan Hina bakal bisa mendapatkan hati Taiki, ternyata Taiki udah punya pilihan lain, dan akhirnya disitulah Hina ditolak gitu loh. Jadi Taiki lebih milih Chinatsu. Nah maksud gua
ini kan situasinya kan Yu kan tidak memilih, atau bisa bilang dari awal kan Yu kan tidak tertarik dengan, bukan tidak tertarik ya, maksudnya Yu ini kan bisa dibilang tidak terlalu paham tentang romansa gitu kan. Jadi artinya harapan gue sih semoga dengan di build seperti ini, atau di build development couple seperti ini, ya harapan gue sih semoga dia bakal menjalani dua hubungan gitu loh. Jadi entah nanti ke Himari dulu atau ke Enomoto dulu gitu kan, tergantung nanti situasi seperti apa. Jadi makanya gue belum tahu nih ke depannya kayak gimana gitu. Kalau andai kata anginnya ke Enomoto, maka bisa jadi si Himari bakal diterima dulu jadi pacarnya. Tapi kalau misalkan ternyata anginnya ke ke Himari, berarti artinya Enomoto bakal jadian dulu. Jadi artinya Yu bakal jadian dulu sama Enomoto, baru nanti ketika Himari sadar dengan perasaannya, baru nanti jadian sama si Himari kayak gitu. Jadi let's see nanti bakal anginnya kayak gimana. Apakah yang pertama atau yang generic romcom yang kedua, yang dimana cuman hanya satu hubungan aja gitu. Yaudah, itu dari gue. Yang pasti mas subscribe kemudian kira-kira anime Spring apa yang kalian ingin terus gue bahas. Suka kalau tinggal di like saja, dan jangan lupa nyalain notifikasi agar lo dari gue dan semua lagi sama gue selanjutnya. Dan bye.